Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, semuanya selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak hebat kelas 6A, pagi hari ini kita akan belajar IPA ya, tentang perkembangbiakan hewan. Nah, silakan disiapkan alat tulis dan bukunya. Kita akan mulai belajar tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak hebat kelas 6A, ya, perkembangbiakan itu asal katanya dari kata kembang biak, berkembang dan mengembang biak. Ya. Nah, artinya apa? Perkembangbiakan artinya bertambah jumlah, yaitu proses bertambah jumlah. Yang awalnya kamu punya satu ayam, lalu ayamnya bertelur, telurnya menetas, maka ayammu sekarang jadi 2. Nah, jadi 2 ayam, kemudian bertelur lagi, menetas lagi, jadi 3, 4, dan seterusnya. Itulah yang disebut berkembang biak, proses bertambah jumlah. Nah, tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenis hewan tersebut, melestarikan jenisnya. Ya, contohnya harimau Sumatera. Sumatera harus dikembangbiakkan. Ya, harus jadi satu harimau, harus melahirkan jadi 2, jadi 3. Kenapa? Karena kalau tidak berkembang biak, kalau tidak bertambah jumlahnya, maka lama-kelamaan dia akan punah. Ya, maka jenis harimau Sumatera tidak akan ada lagi. Nah, jadi tujuan utama dari perkembangbiakan adalah melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak kelas 6A, ya, perkembangbiakan pada hewan, ya, hari ini kita akan bahas khusus hewan, ya, berkembangbiaknya hewan, proses bertambah jumlahnya pada hewan. Proses perkembangbiakan hewan dibagi ada 2. Ada hewan yang berkembang biak secara generatif, ada hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan generatif, ya, kata dasarnya dari kata gen, ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Karena dia kawin, maka dia butuh 2 individu, ya, butuh 2 hewan, jantan dan betina. Nah, hewan jantan dan betina itu tadi akan melakukan perkawinan yang nantinya akan menghasilkan anak atau keturunan. Nah, perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu ada 3 pada hewan. Ya, yang pertama secara ovipar atau bertelur, jadi ada hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Lalu ada vivipar atau melahirkan, jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga ada ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Nah, seperti apa bertelur melahirkan, Pak? Nanti kita akan ulas di materi berikutnya, ya. Yang kedua, selain berkembang biak secara generatif, hewan juga ada yang berkembang biak secara vegetatif. Kalau generatif tadi secara kawin, maka vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah, ya. Perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, maka dia hanya butuh 1 individu atau 1 hewan. Ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin terdiri dari 3. Yang pertama ada dengan cara membelah diri, yang kedua ada dengan cara tunas, yang ketiga ada fragmentasi. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kita akan lanjut berikutnya. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, ya. Yang pertama kita akan bahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, ini yang sering kalian jumpai di sekitar kalian. Ya, perkembangbiakan secara generatif, ya, terdiri dari 3, bertelur, ovipar, melahirkan, vivipar, bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Yang pertama kita bahas adalah untuk ovipar atau hewan yang berkembang biak secara bertelur.
Ya. Hewan-hewan yang berkembang dengan cara bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri yaitu satu, dia tidak memiliki daun telinga. Oke, coba sekarang semua diraba daun telinganya masing-masing. Ya, diraba telinganya masing-masing. Nah, ya, di luar ada yang bisa dipegang, itu yang bisa kau pegang dari bagian telinga itu namanya daun telinga. Ya. Manusia termasuk kelompok mamalia atau bisa berkembang biak dengan melahirkan, maka dia punya daun telinga. Sedangkan hewan-hewan yang bertelur tidak memiliki daun telinga. Nah, Pak, mereka nggak bisa mendengar. Ya, bisa. Mereka tetap punya telinga, tapi tidak memiliki daunnya saja. Daun telinganya saja yang tidak ada. Ya. Ciri yang kedua, selain tidak memiliki daun telinga, hewan ovipar atau bertelur, yaitu dia biasanya menghasilkan telur dan mengerami telurnya. Telur dierami agar menetas jadi individu baru, jadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur ada burung, ikan, reptilia, katak, dan lain-lain. Oke, ini contohnya ikan. Ini ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bagaimana caranya berkembang biakannya? Embrio atau calon individu atau calon bayi atau calon hewan itu dia tumbuh di dalam telur. Ya, di luar tubuh induknya tapi di dalam telur. Jadi dibesarkan dalam telur. Kalau sudah waktunya dia lahir, waktunya dia menetas, maka nanti akan dierami dan menetas. Dia muncul ke dunia. Jadi embrio atau calon individu atau calon hewannya dia tumbuhnya di dalam telur, di dalam cangkang telur. Kalau setelah waktunya cukup baru dia menetas. Berikutnya yang kedua adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Nah, hewan-hewan yang melahirkan memiliki ciri yang pertama, dia memiliki daun telinga. Nah, seperti pada gambar itu ada gambarnya kelinci. Nah, kalau kamu lihat itu ada daun telinganya. Ya, yang lebar sekali itu daun telinga. Ya, semua yang pokoknya hewan yang punya daun telinga dia pasti ya melahirkan. Ciri yang kedua ya pada hewan yang melahirkan atau vivipar, dia tubuhnya dilapisi atau ditutupi dengan rambut. Ya, hati-hati. Ya, bisa membedakan rambut dengan bulu. Ya, tubuhnya ditutupi dengan rambut. Ya, kalau tadi ada burung, ya, burung itu tidak memiliki rambut, tapi dia bulu. Ya, nah ini rambut. Ya, tubuhnya ditutupi dengan rambut. Contoh hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar ada kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Ya, sekitar kalian banyak sekali kalian nemukan hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Mungkin yang baru ini ada lumba-lumba, ikan. Lupa ikan ternyata ada yang melahirkan, ada. Ada lumba-lumba dan ada juga paus. Nah, ini tadi contohnya hewan air ada juga yang berkembang biak dengan melahirkan, yaitu contohnya paus tadi dan lumba-lumba. Nah, perkembangbiakan secara vivipar yaitu embrio atau calon bayi atau calon hewannya itu tumbuh di dalam tubuh induknya atau tumbuh di dalam rahim. Setelah nanti usianya cukup baru dikeluarkan, dilahirkan keluar. Ya. Jadi kalau bertelur embrio atau calon hewannya tumbuhnya di dalam telur. Kalau pada melahirkan atau vivipar, embrio atau calon hewannya tumbuhnya di dalam rahim atau tubuh induknya. Nah, yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Ya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar tidak memiliki ciri khusus. Ya, dia contohnya adalah ada ikan hiu, kuda laut, platypus. Nah, ini gambarnya contohnya kuda laut. Nah, ini juga contoh ovovivipar, ada ikan pari. Ya, pada perkembangbiakan ovovivipar atau bertelur melahirkan, embrio atau calon hewannya dia tumbuh di dalam telur. Telurnya ada di dalam tubuh induknya. Jadi
calon hewannya, calon bayinya, embrionya, tumbuhnya tetap di dalam telur, tapi telurnya ada di dalam induknya. Setelah waktunya dia keluar, maka telurnya menetas. Menetasnya dia di dalam tubuh induknya, menetasnya dalam tubuh. Baru kemudian dikeluarkan dengan cara melahirkan. Jadi dia bertelur, kemudian melahirkan. Ini cirinya hewan ovovivipar. Bertelur, melahirkan. Itu tadi anak-anak 3 jenis hewan yang berkembang biak dengan cara generatif. Ada dengan cara bertelur, ada dengan cara melahirkan, dan ada dengan cara bertelur melahirkan. Berikutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau dengan cara tidak kawin. Ada 3 juga, yaitu dengan cara membelah diri, dengan cara tunas, dan yang ketiga ada fragmentasi. Yang pertama kita bahas adalah hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara membelah diri. Ini contohnya ada amuba, paramecium, dan protozoa. Nah, pernah kalian melihat hewan seperti ini? Ya, tentu tidak, karena amuba, protozoa, paramecium tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Dia harus dilihatnya pakai mikroskop baru kelihatan. Dia hewannya kecil sekali. Ini disebut hewan tingkat rendah karena dia hanya punya 1 sel. Nah, pada perkembangbiakan hewan cara membelah diri, ya, caranya ada seperti gambar itu. Awalnya dia 1 individu, ya, bentuknya seperti itu, tidak rata, tidak beraturan. Dari 1 individu, 1 hewan tadi, dia kemudian pecah jadi 2. Ya, dia akan membelah diri jadi 2 bagian. Nah, setelah membelah diri, dia akan memotong tubuhnya pisah jadi 2, nah maka dia berubah jadi 2 individu. Jadi awalnya 1 amuba, kemudian dia membelah diri jadi 2. Ada 2 amuba. Dia hanya cukup 1 hewan saja, tidak perlu hewan yang lain, tidak perlu jantan betina. Jadi dia bisa menggandakan dirinya sendiri. Yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara tunas. Perkembangbiakan vegetatif melalui tunas ini, contohnya ada anemon laut dan hidra. Ini contoh gambar hidra. Pada layar contohnya hidra. Ya, awalnya ada 1 hidra. Hidra ini biasanya ada di laut, hewan-hewan laut. Kelihatannya seperti tumbuhan, tapi dia bisa berpindah tempat. Makanya dia dimasukkan dalam kelompok hewan. Nah, awalnya ada 1 hewan, ya hidra ini ada 1. Kemudian bagian tubuhnya muncul tunas. Ya, muncul bagian tunas. Tunasnya makin lama akan makin membesar. Setelah membesar, dia akan memotong tunasnya. Tunasnya akan dipotong, dilepas. Setelah dilepas, maka dia jadi individu baru. Ya, jadi awalnya hidranya 1, tumbuh tunas, kemudian melepaskan diri, akhirnya jadi 2 hidra, jadi 2 individu. Yang ketiga ada fragmentasi. Contohnya adalah cacing pipih. Fragmentasi ini hampir mirip dengan membelah diri, tapi ada perbedaannya. Ya, pada fragmentasi awalnya, ya ini contohnya cacing pipih, ya cacing pipih nanti dia akan memotong tubuhnya, bagian atas dengan bagian bawah. Nah, tubuh bagian atas dan bawah akan memisah. Nah, kemudian dia akan bagian bawah yang memisah tadi dia akan tumbuh menjadi hewan baru, individu baru. Akhirnya ada 2 cacing pipih. Nah, bedanya dengan amuba, kalau amuba membelah diri, dia tidak bisa dibedakan, ya. Tidak bisa dibedakan mana induk, mana anak. Nah, ini contohnya tadi. Setelah dia pisah jadi 2 individu, jadi 2 hewan, maka tidak bisa dibedakan induknya yang mana, anaknya yang mana. Tapi kalau pada fragmentasi saat dia pisah, maka dia bisa dibedakan, bentuknya beda, ya ada induk, ada anak. Nah, yang kecil potongan dari bagian bawahnya tadi dia akan tumbuh jadi individu baru, jadi anak. Nah, itu tadi anak-anak IPA kelas 6A, ya materi kita penjelasannya tentang perkembangbiakan hewan, baik secara generatif maupun vegetatif. Ya, silakan nanti dibaca lagi bukunya untuk bisa mempelajari lebih jauh tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Demikian pembelajaran penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya,
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.